Gimana sih caranya bikin cerita novel atau cerpen atau cerita fiksi yang seru supaya pembaca bisa ikutan tegang dan terus mengikuti karya kita sampai beres? Hai guys, ketemu lagi sama aku Ujwar di channel aku sendiri, Ujwar Firdaus. Sekarang aku bakalan bahas satu hal yang menurut aku penting banget dalam pembuatan cerita fiksi yang bisa membuat cerita kita jadi lebih keren, jadi lebih ditunggu-tunggu. Jadi mungkin berkemungkinan besar membuat pembaca ikut deg-degan dan ingin terus mengikuti kisah kita. Sebelum aku bahas, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika ada video baru, kamu bisa nonton video-video tersebut. Kalau sudah, mari kita bahas. Guys, aku mau tanya dulu, kamu pernah gak sih nonton film Bawang Putih Bawang Merah atau sinetronnya atau ceritanya mungkin kamu baca gitu ya? Mungkin cerita itu sudah terkesan lama dan sudah terkesan kayak itu mah udah keseringan banyak cerita yang kayak gitu. Tapi ketika baca ya tetap aja tersulut emosi kita antara si bawang putih yang sangat lembut, yang sangat baik dengan si bawang merah yang jahat gitu ya. Nah itu kan kita terbawa kesal gitu loh. Meskipun sudah sering diangkat cerita bawang putih bawang merah atau cerita bad boy dengan cewek pendiam, cewek introvert segala macam, tapi masih banyak yang suka. Kira-kira kenapa? Yes, jawabannya karena kontras. Ingat kontras. Ketika kita berbicara suatu karya, kadang-kadang kita membutuhkan sesuatu yang berbeda, ya nggak sih? Yang gitu-gitu aja, contoh ya, tokohnya datar, nggak punya tujuan, terus ketika ingin mendapatkan sesuatu gampang digapai, kan nggak seru ya? Tapi dengan adanya kontras, kita bisa membuat cerita kita lebih menegangkan, cerita kita lebih seru, dan bisa membuat pembaca jadi turut ikut dalam ceritanya. Secara sederhana, kontras ini adalah perbedaan nyata yang bisa dibandingkan. Si baik dan si jahat, contohnya bawang putih bawang merah gitu kan. Si bad boy dan si anak baik, ini kan juga ada kontras gitu kan. Si miskin dan si kaya. Nah, hal-hal itulah yang bisa membuat cerita kita bisa lebih digemari. Karena ada perbedaan yang mencolok gitu ya. Kalian gak harus ngikutin contoh yang aku berikan ya. Bawang putih bawang merah kan udah sering ya, jangan diikutin gitu. Maksudnya nanti kamu cari contoh-contoh kontras yang lain. Kenapa sih adanya kontras bisa membuat pembaca suka? Ini pertanyaan yang bagus. Di kehidupan sehari-hari, kita itu sering sekali lebih suka hura-hara daripada kedamaian, ya nggak sih? Contoh, kalau ada seorang tokoh yang ingin mencari jodoh, tiba-tiba ya dapetinnya gampang. Gampang direstui, gampang dapetnya, gampang nikahnya, ya di mana serunya gitu loh. Sementara dengan adanya kontras bisa membuat cerita lebih seru karena ada perbedaan-perbedaan. Contoh, kalau ada tokoh yang ingin mencari jodoh nih, tidak mungkin dipermudah dong jalannya. Misalkan ketika dia tertarik sama seseorang, ternyata seseorangnya itu kaya banget. Dan mungkin bisa tidak direstui misalkan. Itu kan akan jadi kontras antara orang biasa dengan orang kaya banget. Kemudian tidak direstui, pasti akan jalannya itu akan rumit. Gitu ya. Proses menuju pernikahan itu bakalan rumit. Nah disitulah serunya gitu kalau ada kontras. Contoh dalam novel yang sudah terbit, ada novel Ferris Wheel at Night. Novel ini tuh diceritakan di sebuah kompleks elit, di mana rata-rata yang di sana itu orang-orang kaya gitu. Nah diceritakanlah ada satu keluarga kaya raya yang kelihatan adem ayem, kelihatan elegan gitu. Di sisi lain ada keluarga yang dia itu tinggal di kompleks elit tapi rumahnya paling kecil, paling banyak ribut gitu. Ada konflik keluarga di sana gitu. Mamahnya sama anaknya ribut terus dan sering mengganggu para tetangga yang lain gitu. Nah ini kontras. Gimana kehidupan dua keluarga yang kaya raya, yang penuh kedamaian dengan kehidupan keluarga yang rumahnya kecil, banyak keributan gitu antara anak dengan ibunya dan lain sebagainya. Dan ini menjadikan cerita lebih seru gitu karena ada kontras-kontras semacam itu. Meskipun konflik utama di novel itu tuh tidak berhubungan dengan itu gitu, tapi penulis pun tetap memasukkan kontras gitu sehingga kita bisa seru mengikuti novel tersebut. Di novel aku sendiri, Customer Sherlock, ada tokoh bernama Feanita yang bekerja sebagai kasir, yaitu pekerjaan yang mungkin agak dipandang sebelah mata gitu karena jarang diangkat juga dalam cerita novel gitu. Dan di sini dia dipertemukan dengan cowok yang super duper ganteng dengan gaya kantoran gitu kan, yang bersih, yang clean. Nah itu juga merupakan sebuah kontras gitu antara mungkin bisa dibilang orang biasa dan juga dengan orang yang dianggap kayak di atas dia gitu. Fungsi kontras buat apa aja sih?
Pertama, bisa bikin pembaca gregetan, itu udah pasti. Karena banyak sekali rintangan atau konflik-konflik yang nanti akan dihadapi. Kedua, cerita jadi nggak monoton gitu. Cerita jadi nggak datar-datar aja. Karena ada perbedaan tadi, jadi ceritanya itu secara tensi bisa naik gitu. Nggak yang datar aja. Fungsi lain dari kontras adalah cerita bisa lebih bervariatif. Karena memang ada beberapa sudut pandang gitu. Kontras ini menghasilkan sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang si A dan sudut pandang si B tentu akan berbeda gitu. Dan itu memperkaya tulisan kita. So, teman-teman, itulah cara supaya cerita kita lebih seru dan bisa dicintai pembaca gitu. Hanya dengan satu hal, yaitu kontras. So, kamu udah menerapkan kontras ini belum di cerita kamu? Coba deh tulis di komentar kontras apa yang udah kamu bikin untuk cerita kamu.